Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi dalam acara Jari Cerdik. Semoga pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, kegembiraan, dan keselamatan. Semoga anak-anak tetap ceria dan semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi pangan, PBL 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran 4, kita akan mempelajari adat istiadat daerah. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki adat istiadat tersendiri. Setiap daerah berbeda-beda dan beragam adat istiadatnya, baik pakaian, makanan, kebiasaan, dan rumah. Mereka punya adat istiadat yang berbeda. Walaupun berbeda, Indonesia tetap bersatu. Seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Hal ini juga cerminan dari Pancasila, yaitu sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di Indonesia banyak sekali jenis makanan. Contohnya makanan dari singkong. Singkong di daerah Sumatera Barat khususnya, singkong bisa diolah berbagai macam makanan. Dengan hasil produksi teknologi pangan, singkong bisa dibuat berbagai macam. Misalkan gulai singkong, kemudian kacimui, rendang singkong, keripik singkong, dan sebagainya. Ayo kita belajar membuat berbagai makanan olahan dari singkong yang ada di daerahmu. Kalau di daerah kita, di daerah Jawa, singkong bisa kita gunakan untuk membuat contohnya gedok. Ya, siapa tahu gedok? Ya, enak ya. Selain makanan daerah, pakaian adat juga ada berbagai macamnya. Coba kalian menyebutkan tadi makanan yang ada di daerah kita. Contohnya daerah Madiun. Daerah Madiun banyak sekali makanan daerahnya. Contohnya ada pecel Madiun, ada brem Madiun, ada lempeng Madiun. Selain makanan, pakaian juga ada berbagai macamnya. Pakaian adat Jawa, misalkan namanya beskap. Kemudian daerah Sumatera Barat, pakaiannya yaitu bundo kanduang. Daerah Aceh, ule balang, Kalimantan Tengah, sangkarut, Bangka Belitung, paksian, dan dari daerah Sumatera Selatan yaitu ASEAN Gede. Meskipun berbeda-beda pakaian, kita masih tetap harus bersatu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menentukan kalimat utama dalam bacaan. Coba kalian lihat di paragraf yang ke-1. Kita akan menentukan kalimat utama dalam bacaan. Di paragraf pertama, yaitu kita akan menemukan kalimat utama, yaitu di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, kalau sudah itu kita di paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, kita juga akan menentukan kalimat utama, yaitu yang ada di kalimat yang pertama. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Ayo kita lanjutkan mencari kalimat utama dalam paragraf ketiga. Ya, betul. Kalimat utama di paragraf ketiga yaitu dengan adanya teknologi pengawetan dan pengemasan, bahan pangan singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, jadi bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam bacaan? Kita ambil dari kalimat yang pertama. Selanjutnya kita akan belajar
berenang. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang gerak dasar mengambang dengan alat bantu. Sekarang, kita akan belajar gerak mengambang tanpa alat bantu. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Yang pertama, kita berdiri tegak di pinggir kolam. Yang kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Yang ketiga, rapatkan perut dada dinding kolam. Keempat, tarik napas dalam-dalam, kemudian lepaskan pegangan. Yang kelima, masukkan kepala ke dalam air. Yang keenam, kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan napas. Yang ketujuh, posisi tangan sejajar bahu, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Nah, kalau sudah bisa, lakukan secara berulang-ulang. Sudah berani? Kita melakukan gerak dasar mengambang. Selanjutnya di pembelajaran 5, teknologi sterilisasi susu. Dalam bacaan ini, kalian akan memperoleh kata-kata yang sulit. Kata-kata yang belum kita mengerti, kita bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mencari makna kata-kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bacaan tadi, kita menemukan kosakata mikroba. Apa itu mikroba? Mikroba adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan alat. Alat itu namanya mikroskop. Yang kedua, terkontaminasi. Apa makna kata terkontaminasi? Yaitu terkena kotoran atau tercemar. Kosakata yang ketiga yaitu bakteri patogen. Apa arti bakteri patogen? Yaitu bakteri yang menimbulkan penyakit. Yang keempat, kita menemukan 5 kosakata, yaitu pasteurisasi. Artinya, sterilisasi kuman melalui pemanasan pada suhu 600 Celcius selama 30 menit dengan tujuan membunuh bakteri patogen. Yang mana bakteri patogen itu adalah bakteri yang menimbulkan penyakit. Kemudian kosakata yang terakhir yaitu konsumsi. Apa itu artinya? Konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi. Nah, anak-anak sudah tahu ya apa arti kosakata? Kosakata dalam bacaan tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap bagaimana menghadapi perbedaan. Kita bergaul dengan orang, bergaul dengan teman, pasti ada perbedaannya. Bagaimana caranya bersikap? Yaitu 1. Kita harus menghargai, menghormati pilihan orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pilihan kita. Nomor 2, kita tidak boleh marah walaupun orang lain memiliki kesukaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan kehendak supaya orang lain menyukai sesuatu yang kita sukai. Nah, ada 3 sikap yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perbedaan dengan teman, perbedaan dengan orang lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang satuan volume. Satuan volume ada yang baku dan ada yang tidak baku. Contoh satuan volume tidak baku adalah botol, gelas, kemasan minuman. Ayo kita belajar membandingkan volume kemasan. Ada volume kemasan A adalah isinya sama dengan 2 kemasan B. Kemudian ada kemasan B. Kemasan B sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A dan B itu berbeda. Kemasan susu merupakan salah satu contoh volume tidak baku.
Setelah itu kita mengurutkan volume benda cair. Ada Sinta, Bagas, Arum, Dito, dan Erwin. Mereka mempunyai gelas masing-masing. Ayo kita urutkan gelas mana yang paling banyak. Urutan gelas yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Yang paling banyak yaitu, ya betul, Arum. Kemudian yang kedua, Dito, iya pinter. Yang ketiga adalah Bagas. Yang keempat, gelas Erwin. Yang kelima terakhir yang paling sedikit adalah gelas Sinta. Pinter anak-anak sudah bisa mengurutkan benda yang paling banyak ke volume yang paling sedikit. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun informasi tulis? Informasi dapat kita peroleh melalui secara tulis maupun secara lisan. Informasi tulis merupakan informasi yang disampaikan dalam bentuk teks atau tulisan. Adapun informasi lisan merupakan informasi yang disampaikan langsung oleh informan. Agar dapat menyimpulkan informasi tulis, kita perlu menyimak informasi dengan teliti dan seksama. Kita juga dapat mengambil informasi penting dari teks tersebut. Nah, kita selanjutnya akan belajar mengukur volume benda menggunakan satuan tidak baku. Kali ini kita akan mengukur dengan satuan tidak baku, yaitu gelas. Ada sebuah panci berisi 9 gelas. Jadi satu panci terisi penuh setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya volume satu panci setara dengan 9 gelas. Selanjutnya kita belajar ini. Satu panci terdiri dari 3 gelas. Panci kedua terdiri dari 10 gelas. Panci 3 terdiri dari 6 gelas. Panci 4 2 gelas dan panci yang kelima 1 gelas. Coba kalian hitung di manakah volume yang paling banyak? Panci yang nomor berapa? Iya, betul. Panci yang volume paling banyak yaitu panci kedua, berisi 10 gelas. Nah, kita sekarang belajar sikap menghadapi perbedaan sifat dan kebiasaan. Bagaimana cara bersikapnya? Yaitu 1. Tidak boleh memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Kedua, menumbuhkan sikap tenggang rasa. Ketiga, menghargai perbedaan masing-masing individu. Yang keempat, tidak memilih teman. Yang kelima, saling mengalah agar tidak menimbulkan perselisihan. Kemudian yang keenam, sikap yang perlu ditiru, memberi akibat yang baik atau positif. Itu yang boleh ditiru. Kalau tidak negatif, bila itu negatif tidak perlu kita tiru. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan negatif atau tidak baik. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita. Tema 7, sub 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga bermanfaat. Salam semangat, salam sehat, salam gembira. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.